Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Jajal Al-Adil, mahasiswa Teknik Informatika kelas Purwakarta di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar jaringan komputer dan komunikasi data sekaligus studi kasus mengenai debat capres tentang teknologi. Ini merupakan tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi oleh Dr. Jack Febrian Mesri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jaringan komputer. Menurut blognews.ic.id, jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam ruang lingkup suatu teknologi. Secara sederhana, pengertian jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer-komputer serta perangkat-perangkat elektronik yang saling terhubung sebagai kesatuan sistem. Dengan terhubungnya perangkat-perangkat tersebut, memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya bersama-sama. Jaringan komputer dapat pula didefinisikan sebagai penghubung antara dua atau lebih komputer yang memiliki satu tujuan utama, yaitu berbagi data. Sehingga jaringan komputer dapat dikatakan sebagai perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan kata lain, jaringan komputer adalah kombinasi software dan hardware komputer. Menurut saya, definisi jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung dengan tujuan berbagi sumber daya dan informasi. Jaringan komputer sangat penting dalam dunia bisnis dan industri karena memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan produktivitas dan keamanan data. Tujuan jaringan komputer adalah untuk memungkinkan perangkat komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, sehingga memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya, efisiensi kerja, dan meningkatkan komunikasi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang komunikasi data. Menurut digitaltransformation.co.id, komunikasi data merupakan proses pengiriman dan menerima data dan informasi melalui dua atau perangkat lebih. Proses komunikasi data melibatkan dua titik yang menjadi pusat dan pengiriman data sekaligus informasi. Komunikasi data menggabungkan berbagai teknik dan teknologi untuk mengaktifkan segala bentuk komunikasi elektronik. Secara lebih luas, cara ini merujuk pada semua teknologi jaringan di lingkungan digital. Beberapa tipe teknologi komunikasi data meliputi telekomunikasi, jaringan komputer, dan radio atau satelit. Komunikasi data membutuhkan media transportasi analog untuk saling terhubung melalui kabel tembaga, fiber optik, maupun nirkabel. Contoh umum komunikasi data adalah komputer yang terhubung ke internet lewat jaringan Wi-Fi dengan media nirkabel untuk mengirim dan menerima data ke berbagai server jarak jauh. Komponen komunikasi data menjadi aspek yang paling penting dalam proses pengiriman maupun penerimaan. Apabila salah satu komponen tidak ada, kedua proses tersebut tidak dapat berjalan secara otomatis. Nah teman-teman, demikian pembahasan mengenai jaringan komputer dan komunikasi data yang dapat saya sampaikan. Nah, seperti yang saya simak pada pidato calon Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, beliau menyoroti akan teknologi di Indonesia. Salah satunya yang disorot yaitu internet. Saya menyimak pidato Bapak Ganjar mengenai akses internet di Indonesia, di mana beliau menyoroti kebutuhan dan akses internet yang cepat dan merata, terutama bagi anak-anak muda dan UMKM. Beliau juga menekankan pentingnya internet untuk mendorong produktivitas dan kreativitas anak-anak, serta pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya internet ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pentingnya internet untuk anak-anak usia 17 tahun sudah boleh memiliki internet karena penting untuk belajar dan berkomunikasi. Hal ini mendukung pengembangan internet untuk masyarakat. Diskusi tentang kebutuhan internet dan dampaknya pun kebutuhan internet harian yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 150.000 per minggu. Nah, pemerintah perlu belajar dari negara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui teknologi. Percepatan pembangunan sistem digital nasional yang salah satunya memberikan akses digital bagi seluruh rakyat di setiap pelosok tanah air. Ini akan diwujudkan dengan menghadirkan koneksi internet yang kuat, cepat, dan murah. Koneksi internet kuat, cepat, dan murah akan mendorong aktivitas digital berkembang, produktif,
dan memiliki daya saing internasional, ujar dari Pak Ganjar. Selain itu, Pak Ganjar juga menjanjikan keamanan data, sebuah isu penting di era digital saat ini. Mereka ingin memastikan data pribadi warga negara tidak bocor dan memperkuat tingkat keamanan pengelolaan data secara maksimal melalui penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk pembentukan lembaga pengawasan independen. Janji lainnya dari pasangan Pak Ganjar ini adalah mendukung rintisan usaha digital, pajak, dan bagi platform digital multinasional, serta kemandirian industri digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.